Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Syafitri. Saya dari kelas PAIA 1 pagi semester 5, Prodi Pendidikan Agama Islam, mata kuliah Pengembangan Evaluasi Pembelajaran PAI, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Di sini saya akan menampilkan dan menjelaskan tentang materi rancangan rencana pengembangan pembelajaran evaluasi PAI di MTS Negeri 3 Medan. Yang pertama, pengertian evaluasi pembelajaran PAI. Evaluasi adalah upaya untuk menentukan sikap atau proses untuk menentukan keputusan. Keputusan ini yang dihasilkan berdasarkan dari kegiatan pengukuran. Evaluasi berarti menilai sesuatu, sedangkan menilai itu mengandung arti mengambil keputusan terhadap sesuatu dengan mendasarkan diri atau berpegang pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit, pandai atau bodoh, dan sebagainya. Evaluasi dalam pendidikan bertujuan untuk mengetahui kemajuan dan perkembangan serta keberhasilan siswa setelah mengalami atau melakukan kegiatan belajar selama jangka waktu tertentu. Selain itu juga untuk mengetahui tingkat keberhasilan program pengajaran. Untuk menuju tujuan tersebut diperlukan metode dan teknik yang tepat yang dikuasai oleh guru dan bisa diterapkan pada individu peserta didik atau kelompok. Proses evaluasi dapat berbentuk tes baik tertulis maupun lisan, lembar pengamatan, pedoman wawancara, tugas rumah, dan sebagainya. Kegiatan evaluasi bisa dilakukan guru kapan saja. Evaluasi bisa dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran, selama pembelajaran berlangsung, dan sesudah kegiatan. Kebutuhan yang diperlukan dalam evaluasi dan juga untuk melihat tingkat efisien pelaksanaannya. Yang kedua, fungsi evaluasi pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam berfungsi sebagai umpan balik atau feedback, atau dikenal dengan istilah murajaah terhadap kegiatan pendidikan. Umpan balik berguna untuk yang pertama, islah, yaitu perbaikan atau pendalaman terhadap semua komponen pendidikan termasuk perbaikan perilaku, wawasan, dan kebiasaan-kebiasaan peserta didik. Yang kedua, tazkiyah, yaitu penyucian terhadap semua muatan pendidikan, artinya melihat kembali ke program-program pendidikan yang dilakukan, apakah program tersebut penting atau tidak dalam kehidupan peserta didik. Apabila terdapat program yang harus dihilangkan dan dicarikan sublimasi yang cocok dengan program sebelumnya. Yang ketiga, tajdid. Tajdid yaitu memodernisasi semua kegiatan pendidikan. Kegiatan yang tidak relevan baik untuk berkepentingan internal maupun eksternal perlu diubah dan dicarikan penggantinya yang lebih baik. Maka hal ini pendidikan dapat dimobilisasi dan didinamisasi untuk lebih maju. Yang keempat, ad-dakil, yaitu masukan untuk laporan bagi orang tua peserta didik berupa raport, ijazah, sertifikat, dan sebagainya. Yang ketiga, prinsip evaluasi pendidikan Islam. Prinsip evaluasi pengajaran pendidikan agama Islam meliputi: yang pertama, melanjutkan atau continue. Yang kedua, menyeluruh, komprehensif. Yang ketiga, objektivitas. Yang keempat, validitas. Yang kelima, reliabilitas. Yang keenam, penggunaan kriteria. Yang ketujuh, kegunaan. Yang kedelapan, praktikabilitas.
Selanjutnya, pengembangan sistem evaluasi berkompetensi dasar atau evaluasi berkelanjutan mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, standar kompetensi, yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik suatu jenjang pendidikan dalam mata pelajaran tertentu. Hal ini memiliki implikasi yang signifikan dalam perencanaan, metodologi, dan pengolahan evaluasi. Yang kedua, kompetensi dasar, yaitu kemampuan minimal dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki oleh peserta didik suatu jenjang pendidikan. Yang ketiga, rencana evaluasi, yaitu jadwal kegiatan evaluasi dalam satu semester yang dirancang dan dikembangkan bersamaan dengan rencana pembelajaran atau silabus. Yang keempat, proses evaluasi, yaitu proses pemilihan dan pengembangan teknik evaluasi, sistem pencatatan dan pengolahan proses. Yang kelima, proses implementasi dengan menggunakan berbagai teknik evaluasi. Yang keenam, pencatatan dan pelaporan, yaitu pengelolaan sistem evaluasi dan pembuatan pelaporan. Evaluasi menyeluruh, kurikulum tingkat satuan pendidikan dalam evaluasi menerapkan sistem evaluasi menyeluruh, yaitu evaluasi yang mencakup 3 aspek. Aspek tersebut meliputi aspek kognitif yang berhubungan erat dengan kemampuan berpikir, aspek psikomotorik yang berhubungan dengan aktivitas fisik, sedangkan aspek afektif mencakup watak, perilaku seperti sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Bentuk tes kognitif. Bentuk tes kognitif ada 7, yaitu yang pertama, tes atau pertanyaan lisan di kelas. Yang kedua, yang ketiga, uraian objektif. Keempat, uraian non-objektif atau uraian bebas. Yang kelima, jawaban atau isian singkat. Yang keenam, portofolio. Dan yang ketujuh, performance. Yang selanjutnya, evaluasi aspek psikomotorik bisa dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, evaluasi kelas adalah evaluasi yang dilakukan secara terpadu dengan kegiatan pembelajaran. Yang kedua, evaluasi berkala atau ujian blok adalah evaluasi yang dilakukan secara berlaku, tidak terus-menerus dan hanya pada waktu tertentu saja. Evaluasi dengan sistem blok atau ujian blok ini dilakukan setelah peserta didik mempelajari beberapa indikator dalam satu kompetensi dasar. Yang selanjutnya, karakteristik ranah afektif yang penting diantaranya sikap, minat, konsep diri, nilai, dan moral. Di sini dijelaskan satu persatu, ada 5, yaitu sikap menurut Fishman dan Azen, yaitu suatu predisposisi yang dipelajari untuk merespons secara positif atau negatif terhadap suatu objek, situasi, konsep, dan orang. Sikap di sini adalah sikap peserta didik terhadap sekolahan dan terhadap mata pelajaran sebelum dan sesudah mengikuti pelajaran, merupakan salah satu indikator keberhasilan guru dan melaksanakan proses pembelajaran. Yang kedua, minat. Menurut Getzo, minat adalah suatu disposisi yang terorganisasikan melalui pengalaman yang mendorong seseorang untuk memperoleh objek khusus, aktivitas, pemahaman, dan keterampilan untuk tujuan perhatian atau pencapaian. Secara umum, termasuk karakteristik afektif yang memiliki intensitas tinggi. Yang ketiga, konsep diri. Konsep diri adalah evaluasi yang dilakukan individu yang bersangkutan terhadap kemampuan dan kelemahan yang dimilikinya, intensitas
aktivitasnya bisa dinyatakan dalam suatu daerah kontinu, yaitu mulai dari yang rendah sampai yang tertinggi. Yang keempat, nilai. Menurut Taylor, adalah suatu objek, aktivitas atau ide yang dinyatakan oleh individu dalam mengarahkan minat, sikap, kepuasan manusia, mulai belajar menilai objek, aktivitas, dan ide sehingga ini pengatur penting minat, sikap, dan kepuasan. Yang kelima, moral. Moral menyinggung akhlak, tingkah laku, karakter seseorang atau kelompok yang berperilaku pantas, baik, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.